Shalom, saudara-saudara terkasih di dalam Yeshua Mashiach Adonai, dimanapun Anda berada. Haleluya. Pada saat ini kita berjumpa pula dalam channel saya untuk memberitakan berita kudus dan tidak terbinasakan dari timur ke barat. Saya mengucap syukur dan berterima kasih kepada Bapa di tempat Maha Mulia dan kepada Yeshua, Raja semesta alam, Raja di atas segala raja. Pada saat ini karena memberikan kesempatan kepada kami juga untuk menyampaikan berita firman Tuhan melalui channel ini kepada anda di mana saja Anda berada. Haleluya. Terutama yang sedang mengikuti channel saya, baik itu di seluruh orang asli Papua, di Papua dan juga di luar Papua, Indonesia dan juga di dunia dimanapun Anda berada. Haleluya. Saudara-saudara terkasih, hampir 2 bulan saya tidak muncul di layar kaca channel saya YouTube, ya berhubungan dengan satu dan lain hal. Sehingga pada saat ini saya muncul lagi untuk menyampaikan, memberitakan kabar berita kudus dan tidak terbinasakan dari Bapa di tempat Maha Mulia. Saudara-saudara terkasih, saya senang sekali bertemu dengan Anda untuk saya kabarkan kembali satu berita pada saat ini, yaitu rahasia darah Yeshua itu panas 7 kali lipat. Haleluya. Rahasia darah Yeshua itu panas 7 kali lipat. Inilah tema yang saya akan sampaikan, saudara-saudara terkasih, di dalam Yeshua Mashiach Adonai, dalam bentuk firman Tuhan rema firman Tuhan, dan dalam bentuk logos firman Tuhan. Haleluya. Dengan demikian saya harap Anda mengikuti sampai akhir sehingga kita bisa mengerti rahasia darah Yeshua itu. Darah Yeshua itu. Saudara-saudara, sebelum saya menyampaikan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang mulia di tempat Maha Mulia, Imam besar, Imam agung kami, dengan Engkau mempersembahkan darah-Mu yang kudus, darah yang mulia itu di hadapan Bapa, dan Bapa puas memandang kepada darah itu, darah Yeshua itu, dan itulah nyawa-Mu yang mulia. Bapa puas memandang kepada darah itu, dan itu menjadi korban penghapusan dosa dan korban penghapusan salah. Terima kasih, dan itulah darah perdamaian yang abadi, antara menghubungkan jembatan antara manusia dan yang percaya kepadanya dan juga kepada Bapa di surga. Terima kasih Bapa, kami mau mendengarkan rahasia darah Yeshua yang panas itu. Haleluya Bapa, di dalam nama Tuhan Yeshua Mashiach Adonai, mari Roh Kudus bekerja dan beracara, Roh Kristus, Roh Mashiach bekerja menjelaskan itu kepada kami. Di dalam nama Yeshua kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara terkasih di dalam Yeshua Mashiach Adonai, banyak rema yang berhubungan dengan rahasia penyaliban Yeshua di Golgota itu. Tuhan Bapa di surga Adonai itu telah banyak membukakan rahasia itu dari tahun 2017, jauh sebelumnya, sampai kepada 2007, 28 sampai kepada sekarang 2025 ini. Jadi menyusuri jejak Yeshua, jejak kaki Yeshua ke Golgota, itu Bapak Yeshua banyak membukakan rahasia tentang dirinya, darahnya, tubuhnya. Ya, sebagian dari pada rahasia yang dibukakan ini saya akan menyampaikan. Saudara-saudara terkasih, sebelum saya menyampaikan rahasia itu, alangkah bagusnya kita mendengarkan firman Tuhan terlebih dahulu. Yaitu yang pertama adalah kisah Daniel 3 ayat yang ke-24 sampai 28. Kemudian
Terkejutlah Raja Nebukadnezar lalu bangun dan dengan segera berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat dalam api itu? Jawabnya kepada Raja, benar ya Raja. Katanya, tetapi ada 4 orang yang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka dan juga keempat itu rupanya seperti anak dewa. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang menyala-nyala itu. Berkata ia kepada Sadrak, Mesak dan Abednego, hamba-hamba Yahweh yang Maha Tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak dan Abednego dari api itu, dan para wakil raja dan para pengusaha, para bupati dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang itu tidak mampan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak ada angus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahwa kebakaran pun tidak ada pada mereka. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Yahweh-nya Sadrak, Mesak dan Abednego, yang telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja dan yang menyerahkan tubuh mereka, karena mereka tidak mau memuja dan menyembah ilah manapun kecuali Yahweh Israel mereka. Haleluya. Itu firman Tuhan. Satu lagi kita baca di Wahyu Yohanes 10 ayat yang ke-14, 15 dan 16. Akulah gembala yang baik, aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba yang lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu kutuntung juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang ku terima dari Bapakku. Maka timbullah pula pertentangan di antara orang-orang Yahudi. Karena perkataan itu, banyak di antara mereka berkata, ia kerasukan setan dan gila. Mengapa kamu mendengarkan dia? Yang lain berkata, itu bukan perkataan orang yang kerasukan setan. Dapatkah setan memelekkan mata orang-orang buta? Haleluya. Satu ayat lagi di Wahyu. Di Wahyu di Wahyu 1 ayat yang ke-5. Haleluya. Dan dari Yahosua Amasya, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja di bumi. Bagi dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Haleluya. Yang berkuasa atas raja-raja di bumi. Saudara terkasih di dalam Yeshua Amasya Adonai, saya akan menyampaikan beberapa rahasia yang Bapak beritahukan kepada kami. Ya, sebelum saya menyampaikan masuk ke tema, ya, yang pertama itu, haleluya, Injil dengan jelas mencatat bahwa Yesus harus mati atas dosa umat manusia. Namun dia tidak mati sendiri. Haleluya. 12 suku Israel dilibatkan di dalam kaum marga, 12 suku Israel dilibatkan dalam penyaliban. Yesus itu sendiri dilibatkan. Haleluya. Jadi yang Tuhan bukakan sama kami ada beberapa rahasia tentang orasi penyaliban Yesus itu. Yang pertama itu adalah
Yang ambil 30 perak itu, haleluya. Yang Tuhan bukakan rahasia itu 30 perak. Yang Judas itu, haleluya. Itu 10 itu orang Papua. Marga Mote, orang Papua. Jadi Bapak bilang itu Marga Mote itu. Itu ambil 10. Terus orang Amerika itu 10, terus orang Rusia itu 10 perak. Jadi dulu bumi itu, Bapak bilang itu bumi itu kecil, seperti kelereng di tangan Tuhan, Bapa dan Yesus. Jadi terjadinya di satu titik, saudara-saudara. Haleluya. Jadi orang Amerika, jauh di Amerika, jauh di Rusia, dan jauh di Misrai, Papua, itu yang dikasih ke 10 itu dari Rusia, dan Amerika kasih ke Mote. Jadi ambil 30. 30 perak. Haleluya. Masalah Mote punya sudah kami berdoa sudah selesaikan. Haleluya. Sedangkan Amerika dengan Rusia punya belum. Jadi nanti yang dorongan uang itu, Rusia akan menjadi kepala antikris dan Amerika akan mempersatukan negara-negara untuk menentang tahun 2030 itu, untuk menentang pemerintahan Amasya, untuk Amasya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua itu Bapak bilang begini, Pilatus itu raja, dia satu orang. Dia mewakili, tetapi yang menandatangani, yang setuju untuk Yesus harus disalibkan di Papua itu 2021 raja-raja. Jadi dan dari Amasya, Yahosua saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja di bumi. Berkuasa atas raja-raja di bumi. Jadi 2021 raja-raja. Jadi pada waktu itu 2021 raja-raja itu yang dulu maupun juga yang sebelum Yesus harus disalibkan di Papua, maupun juga sebelum maupun juga yang akan datang. Itu semua roh mereka itu hadir. Itu mereka sepakat 2021 raja Yesus harus disalibkan di Papua. Dan karena mereka tidak mau kerajaan Yesus itu, Yesus dirikan kerajaannya di bumi. Haleluya. Dan jadi yang menjadi ini adalah yang serongkan kerajaan Yahweh itu adalah dari Kaisar Roma ini, Herodes. Haleluya. Membentuk satu partai Santa Claus, ajaran Nikolaus. Ya, itu untuk menentang itu kerajaan itu, pemerintahan kerajaan Tuhan Masia. Jadi 2021 raja-raja itu yang dicatat tidak di surga tentang raja-raja yang menentang Yesus. Mereka tidak mau Yesus itu menjadi raja di atas segala raja di bumi. Karena Yohanes dan Yesus memperkenalkan kerajaan Yahweh di bumi. Bertobatlah sebab kerajaan Yahweh sudah dekat. Haleluya. Itu yang kedua. Saudara-saudara terkasih, haleluya. Rahasia berikutnya itu adalah banyak rahasia saya tidak sampaikan yang Tuhan bukakan. Yang berikutnya adalah ada sekitar 144.000 marga kaum Israel Papua yang terlibat di dalam orasi penyaliban Yesus. 144.000. Itu umpamanya yang tikam lambung Yesus itu umpamanya marga TKG. Haleluya. Tetapi di balik marga TKG ini di belakangnya ada 11 marga lagi, ada 12 marga. Jadi dari 12 marga ini kali 12 Israel itu ada 144.000. Itu bilangan di Wahyu 7 ayat 1 sampai 8 itu, dan juga bilangan di Wahyu 14 ayat 1 itu. Nah, itu untuk itu. Nanti penaliban Yesus itu
Orasi penyaliban Yesua itu, dosa ini diselesaikan dulu baru 12 suku Israel itu 144.000 itu nanti dimeteraikan. Begitu kerjanya. Ya, itu yang terlibat dalam orasi penyaliban Yesua. Saya kalau sampaikan satu persatu marga ini buat ini itu terlalu banyak. Tuhan buka rahasia terlalu banyak. Tidak ada yang tersembunyi. Makanya di situ Wahyu 1:8 itu 5 itu dibilang saksi, ahli saksi. Ada 3 yang bersaksi di surga, Bapa, Firman, dan Roh. 1 Yohanes 5 ayat yang ke-6 sampai 8. Ada 3 yang bersaksi di bumi, air, darah, dan Roh Kristus, Roh Amasya. Jadi tidak ada yang tersembunyi, detail sekali, saudara. Berikutnya itu adalah tadi ininya terus ada satu rahasia lagi Bapak beritahukan bahwa sebenarnya yang kalau di Alkitab itu dicatat bahwa lambung itu, algojo itu dia tikam lambung dengan tombak. Tetapi yang Bapak perlihatkan itu, karena Bapak di surga itu kasih kepada manusia. Kasih kepada manusia, maka Yesua itu ditikam. Jadi yang sesungguhnya adalah Bapa di surga itu ambil tombak lalu tikam jantungnya Yesua. Tikam jantung tapi tidak kena tulang. Jadi tikam jantungnya Yesua. Kami berdoa tanya Tuhan, kenapa? Tadi Alkitab dicatat itu dari lambung. Tapi kenapa dari dada ini tikam jantung Yesua? Lalu Bapa bilang itu, Bapa mengasihi gara-gara Bapa mengasihi manusia. Bapa mengasihi manusia. Jadi kita lihat, maka Yesua bilang begini, Yohanes 10 ayat 15. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Apabila padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini, domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku dan Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Jadi Bapa itu dengan Yesua itu mereka sudah baku setuju. Yesua itu dia menyerahkan nyawa untuk menebus dosa manusia. Tetapi yang tombak yang menikam lambung itu, jantung itu dari tombak dari Bapa sendiri. Karena gara-gara Bapa di surga itu mengasihi manusia. Haleluya. Makanya kita lihat itu di tulisan di Yesua itu memakai nama daripada Bapanya. Jadi lihat YHWH, lihat tangan, lihat paku. Lihat tangan, lihat paku. Haleluya. Jadi itu nama pribadinya. Tapi Bapak bilang begini, pada waktu Yesua itu disalibkan itu, Yesua memakai Yahosua itu memakai nama Kohe. Kohe itu atau Kohe itu adalah dari 2 kata. Itu nama kecil singkatan. Jadi Koh itu artinya imam besar, imam yang mulia, imam besar yang ada, akan datang ada, dan selama-lamanya ada. Yeh itu adalah nama daripada Bapa di surga. YHWH, Yehova, Yahwa, Yehova. Jadi yang bertakhta di tempat yang maha mulia. Jadi darah Yesua yang mulia itu, tubuh, jiwa, dan darah Yesua yang mulia ini, itu dipersembahkan. Makanya disebut dalam Alkitab itu 1 Yohanes 1 dibilang Yesua dimuliakan di atas salib. Jadi dia memakai nama imam besar, Imam Yahweh. Imam Yahweh, imam besar, Imam Yahweh yaitu Kohe. Haleluya. Sedangkan nama pribadinya yang disebut dengan Yahosua, Amasihat, Adonai. Jadi waktu penamun di sebelah kanan ini,
Penamon di sebelah kanan itu dia punya nama itu Ani. Jadi dia bilang begini, dia mengaku dosa, setelah itu patut mereka dihukum, tetapi Yesua tidak. Lalu dia bilang, Yesua engkau datang sebagai raja, ingat aku. Jadi pada waktu disalib Yesua bukan raja, tidak. Yesua memakai jawatan sebagai nama Kohe atau imam besar. Karena nanti imam besar ini sekali dalam perjanjian lama di imamat itu sekali dalam 1 tahun dia akan masuk ruangan Maha Kudus untuk membawa darah perdamaian di atas tabut peti perjanjian. Jadi waktu Yesus mati di atas kayu salib itu tirai terbelah dua, lalu darah Yesus itu Bapa melihat darah Yesus di atas tabut peti perjanjian. Bapa di surga puas memandang darah Yesus itu menjadi darah perdamaian antara surga dan bumi, antara manusia dengan Bapa di surga. Tilai terbelah dua. Ini jadi itu sebagai darah imam besar, imam agung atau darah Kohe yang mulia, imam yang mulia, Kohe, imam Yahweh yang mulia, yang bertakhta di tempat maha mulia. Nah, kayu salib yang digantung itu, kayu salib itu kayu cendana. Bapak bilang itu kayu salib yang Yesus disalibkan itu kayu cendana. Kayu cendana itu banyak di Papua juga. Kalau yang di kanan ini di Penamo di sebelah kanan itu dia pakai kayu kofir. Kayu kofir itu ada di Maluku, Tanimbar ada di Papua. Kalau yang di kiri itu dia punya nama adalah beto. Dia punya kayu yang dipakai itu sehere. Kayu sehere. Haleluya. Itu sehere itu berhubungan dengan kayu-kayu maut, kematian. Kalau gofir itu berhubungan dengan kapal Musa yang dibuat oleh Nuh membuat kapal itu pakai kayu gofir. Kalau cendana itu Salomo dia membuat bait Salomo dengan kayu cendana yang indah. Haleluya. Saudara terkasih, ini beberapa rahasia. Haleluya. Ini rahasia yang Bapak sendiri ajarkan tentang bagaimana sesungguhnya. Ada ayat berikutnya itu adalah nyawa bayar nyawa. Jadi kita lihat tadi di Yohanes itu, Yesus bilang begini, Bapa mengasihi aku dan oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambil daripadaku dan melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Jadi Yesus itu dia menyerahkan nyawa lalu Bapa melihat kuserahkan nyawa, lalu Bapa puas memandang kepada darah Yesus. Bapa di surga menerima darah itu sebagai darah penghapus dosa umat manusia. Jadi pada waktu Yesus menyerahkan darah atau nyawa atau jiwa itu darah itu dia mengalir dari atas ke seluruh semua dia tertampung di kaki, di bawah kedua kaki, ujung kaki kiri kanan ini. Jadi di kuku kaki kiri kaki kanan daripada Yesus dia tertampung ke bawah, lalu dia menaklukkan semua dosa, semua maut, semua setan, semua penguasa, sengat maut, semua apapun ditaklukkan. Sampai bait sinagoga yang ada di bait naga yang ada di bawah bait sinagoga itu pun dia gempa bumi dan dia terbelah dua dan kepalanya diremukkan oleh kematian Yesus yang dahsyat di atas kayu salib. Kematian koheyan dahsyat di atas kayu salib. Haleluya. Itu naga itu dibinasakannya, kepala dihancurkannya. Haleluya. Sesuai dengan Kejadian 3 yang Bapak berjanji. Haleluya. Saudara terkasih di dalam Yeshua Hamashiach Adonai. Nah, ada satu yang kita kembali ke lalu nyawa itu diberikan dan disebut 1 Petrus 24 itu. Oleh bilur-bilur darah Yesus kamu telah sembuh. Jadi segala sakit penyakit manusia ini kan pabrik dosa. Dari segala sakit penyakit dosa itu Yesus pikul dalam tubuhnya. Dia ambil tubuhnya
bawa naik ke Golgota dalam tubuhnya. Waktu darahnya dicurahkan itu, semua itu ditaklukkan. Sakit penyakit dan pada waktu itu dikalahkan. Sekarang kita hadapi kehidupan sekarang ini. Kehidupan kita jatuh bangun manusia terbangun dalam dosa, sakit penyakit dan kelemahan dan lain-lain. Itu sesungguhnya kita sebagai pengikut kita harus percaya dan kita harus memandang segala setan, segala bentuk suwangi terbang, penyamun, karena di Golgota juga ada penyamun, ada suwangi. Haleluya. Jadi penamun, suwangi ataupun juga ilmu hitam itu anggap kecil semua karena Yesus sudah kalahkan semua. Yesus pandang tidak ada artinya apa-apa. Penyamun kah, suwangi kah, ilmu hitam, ilmu putih kah, dukun santet kah, racun kah, apakah itu tidak ada artinya. Jadi Bapak di hadapan pandangan Bapak seperti itu, kita juga harus punya beriman kepada Bapak dan kita juga pandang seperti itu, tidak ada apa-apanya. Lalu Bapak bilang, penyakit itu kecil, Bapak bilang. Bapak bilang dunia ini di telapak tangan Tuhan. Jadi seperti kelereng. Jadi Yesus mati, lahir, bangkit, mati, naik ke surga akan kembali di atas Papua di satu titik. Jadi bagi Bapak dan bagi Yesus itu dunia itu kecil. Haleluya. Saudara-saudara, itu Bapak baru bukakan rahasia. Nanti disebut dengan mori-mori Kristen. Bahasa rohnya. Haleluya. Yesus lahir di satu titik, beritakan Injil di satu titik, mati di atas kayu salib di satu titik, bangkit, hidup, naik ke surga, akan kembali ke satu titik untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun damai di atas rahim bumi Papua. Saudara-saudara terkasih. Ya, bersama dengan orang-orang salehnya. Ya, lalu Yesua menyerahkan nyawanya, lalu mengambilnya kembali. Haleluya. Jadi waktu darah itu dia tumpah ke bawah, ke tanah, air dan lain-lain. Dia sudah tercurah di atas bumi, tanah. Haleluya. Tapi kenapa darah itu Yesus bisa ambil kembali? Haleluya. Itu kuasa. Darahnya itu diambil kembali, dia hidup. Haleluya. Lalu bagi siapa yang meminta darah untuk penghapusan dosa, untuk menyucikan hati nurani, untuk kekuatan, untuk tenaga, untuk melawan kuasa iblis, itu semua kan menggunakan kekuatan darah Yesus. Kita percaya darah Yesus itu hidup. Jadi sudah ambil kembali setelah Yesus menyerahkan, darah itu sudah diambil kembali. Ketika dia bangkit, dia hidup. Demi iya. Haleluya. Emo iya. Artinya darah itu hidup, nyawa hidup kembali. Haleluya. Yesus bangkit. Tubuh jiwa roh lengkap. Dia memakai tubuh kemuliaan. Maut dikalahkan, racun dikalahkan. Saudara-saudara terkasih, ini rahasia. Haleluya. Ini rahasia. Haleluya. Jadi itu sebuah ditaruh dalam kirbabnya tubuhnya Tuhan. Jadi sekarang siapa yang perlu darah Yesus? Itu harus minta. Haleluya. Darah Yesus itu dia mengalir ada dua arah. Satu dia mengalir dengan diam-diam. Satu dia mengalir dengan berbicara. Haleluya. Dia berbicara. Karena dia berbicara melawan darah-darah manusia yang umpamanya Kain Abel punya darah itu berbicara karena minta pembalasan dari surga. Tapi darah Yesus lagi berbicara lebih kuat untuk mengampuni dosa umat manusia. Dosa pembunuhan, terus dosa apa saja. Haleluya. Saudara-saudara terkasih di dalam Yeshua Amasya Adonai. Satu rahasia yang Bapak bukakan kemarin 2 hari lalu. Itu waktu kami berdoa, itu Bapak beritahukan bahwa Bapak bilang darahnya Yesua itu dia mengalir. Baik itu darahnya dari jantung, dari bagian tubuh semua itu. Dia mengalir tertampung di bawah di kaki. Di bawah di kaki. Terus darah Yesua itu yang mengalir itu, dia dipanas. Darah Yesua itu panas. Panasnya itu seperti perapian yang menyala 7 kali. Panas. Baru kenapa darah Yesua itu panas? Karena darah Yesua itu dia benci dosa. Dia benci dosa. Darah Yesua itu dia murka terhadap dosa. Bukan terhadap manusia tetapi terhadap dosa. Terutama
bagi dosa-dosa yang orang yang merendahkan diri, percaya Yesus, mengaku dosa, dan merendahkan diri minta ampun di hadapan Tuhan untuk darah Yesus menyucikan dosanya. Haleluya. Di situ darah Yesus itu dia mengalir dengan panasnya. Jadi kita lihat contoh yang Bapak beritahukan sama kami itu adalah tadi tentang peristiwa Sadrak, Abednego dan 3 orang yang kaisar dia. Jadi waktu itu Nebukadnezar suruh menyalakan api. Suruh menyalakan api supaya siapa yang tidak menyembah kepada patung Nebukadnezar, ya itu berarti orang itu harus dihukum. Jadi dari sekian orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Babel pada masa itu, hanya 3 orang yang bersumpah. Mereka bilang, kami tidak akan menyembah patung Nebukadnezar. Pada waktu mereka semua tunduk dan menyembah kepada patung Nebukadnezar, 3 orang ini, Daniel dengan 3 orang itu menghadap ke arah Yerusalem baru. Dom menyembah Yahweh, Yahweh-nya, Yahweh Abraham, Ishak dan Israel. Haleluya. Dom menyembah, dom menghadap ke sana begini. Mata-matanya Nebukadnezar itu langsung tangkap orang 3. Dom bilang, Raja, itu pada waktu Raja perintahkan untuk semua harus tunduk menyembah patung itu. Patung Nebukadnezar itu. Ini 3 orang yang saya lihat dom menghadap ke sebelah timur baru. Ke arah Yerusalem baru. Dom menghadap itu, dom menyembah kepada Yahweh-nya Abraham, Ishak dan Israel. Dilapor begini, sudah karena kita sudah dikeluarkan, jadi Nebukadnezar suruh tangkap mereka 3 dan mereka dihukum. Mereka dimasuk dalam perapian yang sudah 7 kali panas. Mereka diikat baru dimasukkan ke dalam. Pada waktu masukkan itu orang-orang di sekitar itu semua mati. Yang masukkan juga mati. Tetapi yang 3 orang ini, mereka petali terlepas, lalu api itu tidak bakar orang. Mereka bersama dengan dalam Yesus dan 4 orang berjalan-jalan. Haleluya. Begini raja kaget, terkejut. Ini 4 orang yang tadi 3 orang yang kami sudah hukum ini. Kira mereka terbakar dalam hangus kah dari tadi? Ini loh ada jalan-jalan dalam ini. Begitu lihat 4 orang baru. Raja bilang ini rupanya seperti anak dewa. Haleluya. Anak dewa itu siapa? Ya seperti Yeshua Amasya Adonai yang adalah Alfa dan Omega. Haleluya. Ya bersama dengan Yeshua mereka berjalan-jalan di dalam. Nebukadnezar ke sana baru dia bilang, kamu 3 keluar sudah. Haleluya, kamu punya Bapa pencipta langit dan bumi yang kamu sembah itu besar. Lalu mereka 3 itu keluar. Mereka semua orang datang lihat orang begini, tidak terbakar rambut sedikit pun. Pakaian jubah tidak ada berdong, heran-heran. Haleluya, dari situ Nebukadnezar bilang, seluruh masyarakat rakyat yang ada di Nebukadnezar di seluruh dunia supaya harus menyembah rajanya Nebukadnezar, rajanya Yahweh-nya Daniel dan Sadrak dan Abednego. Haleluya. Langsung kita dikeluarkan, perintah dikeluarkan. Sudah. Saudara-saudara terkasih. Haleluya. Jadi itu seperti itu. Karena apa? Mereka 3 ini tidak mau menyembah berhala. Rahasianya itu mereka jaga kekudusan. Tidak mau menyembah berhala. Dosa yang paling Tuhan marah itu adalah dan murka di surga itu adalah dosa penyembahan berhala kepada Lucifer, iblis. Penyembahan berhala kepada dewa-dewa, kepada patung-patung. Patung-patung di Romawi, Eropawi, Atenawi, Yunani, Eropa, Amerika, Indonesia. Banyak patung-patung berhala. Patung-patung Nebukadnezar. Ini berhala-berhala ini dilarang. Karena Tama Dedeng itu hilang karena dosa pertama, dosa penyembahan berhala kepada Lucifer. Haleluya. Itu makanya di dalam 10 perintah Yahweh di Keluaran 20 itu. Yang pertama Bapa tulislah jangan ada ilah lain di hadapanku sebab akulah pencipta langit dan bumi. Dan jangan kamu sujud menyembah kepadanya. Ini. Jadi saudara-saudara terkasih di dalam Yesus, pada waktu Tuhan bukakan rahasia ini, ternyata waktu darah Yesus yang panas itu dia turun dari kaki itu dia mulai turun baru
Dia lihat di dalam tubuh manusia kita itu, di dalam itu ada pakaian-pakaian tore-tore atau dia macam tato-tato begitu, pakaian-pakaian hitam. Dan ada lambang-lambang binatang. Kami berdoa tanya Tuhan itu apa baru? Tuhan bilang itu sudah. Itu macam marga mote mereka menyembah ular edoai dan lain-lain. Nah, ada macam marga tekeke dan lain-lain dong menyembah setan batu. Nah, ini jadi setan batu, lembu emas dan lain-lain. Jadi itu sama dengan pakaian karena penyembahan berhala dalam gen genetik ini di dalam tubuh manusia itu pakaian-pakaian hitam, pakaian penyembahan berhala dan seperti itu. Jadi pada waktu kami berdoa minta ampun itu, pakaian-pakaian itu dibuka keluar setelah dibuka, lalu pakaian najis, pakaian-pakaiannya di dalamnya gambar-gambar binatang ini, makhluk-makhluk itu dibuka langsung dia keluar, lalu itu karena darah Yesus itu panasnya 7 kali lipat. Jadi ya antar pakaian itu ke sana ke dalam itu malaikat dan Roh Kudus yang pergi antar ambil pakaian yang tadi najis kotor pakaian berhala itu langsung dibuang ke dalam api Tuhan dan api Yesus yang panas sekali itu. Lalu setelah itu sudah ke sana sudah dimasukkan akhirnya pakaian-pakaian itu yang tadi pakaian najis itu langsung terbakar habis hangus. Haleluya. Saudara-saudara terkasih, jadi kenapa Bapak Yesus punya darah itu panas? Kami berdoa tanya Tuhan baru itu karena dosa. Jadi dosa. Jadi kalau orang itu dia datang minta ampun di pengadilan Yesus, darah Yesus itu nanti dia punya pakaian dosa, pakaian apa semua dilipat dimasukkan dalam itu baru pakaian itu dibakar, perbuatan najis kotor keji itu dibakar. Haleluya. Lalu manusianya itu dimandikan dengan air kehidupan karena dari lambung atau dari jantung keluar air. Itu dimandikan. Dosanya diampuni. Hati nurani diampuni oleh darah Yesus, disucikan oleh darah Yesus. Ini Bapak kasih tahu cara-cara kerja di surga tentang bagaimana seorang itu merendahkan diri minta ampun dosa dan dosa itu disucikan di dalam roh. Saudara-saudara terkasih. Haleluya. Jadi dari bagian ini dari bagian yang Bapak suruh jelaskan, Bapak menjelaskan kepada kami tentang ini. Haleluya. Jadi darah Yesus itu panas. Jadi di akhir zaman ini dosa memuncak membuat murka Tuhan di surga itu dia menyala-menyala. Murka Tuhan di surga itu semakin menyala-nyala. Karena dosa mulai memuncak di seluruh bumi. Dosa memuncak. Kalau murka Tuhan sudah mulai menyala itu, nanti hukuman akan diturunkan. Haleluya. Karena Tuhan marah dengan dosa umat manusia di bumi. Saudara-saudara terkasih. Berbahagialah bagi orang yang percaya Yesus merendahkan diri hari ini, saat ini sedang bertobat minta ampun dosa warisan turunan dan lain-lain. Mereka akan lolos dari hukuman Tuhan yang akan datang. Jadi ada 21 hukuman serius Tuhan, hukuman akan diturunkan. Haleluya. Yang penting sekarang ini sudah mulai mendengar ini, harus sudah mulai bertobat, merendahkan diri, minta ampun. Karena begini, Bapak bilang sama kami itu begini, waktu di surga itu sudah menunjukkan waktunya sudah dekat. Jadi pada waktu sudah dekat, sudah masuknya loncengnya Tuhan itu nanti pintu anugerah ditutup. Pintu anugerah ditutup dan darah Yesus itu berhenti mengalir. Baru darah Yesus itu dia berubah menjadi seperti panas sekali seperti itu. Nah, jadi tidak ada belas kasihan lagi karena hukum kasih sudah ditutup atas perintah Bapa di surga. Haleluya. Jadi itu Bapak bilang itu dari waktu yang ada sekarang ini kasih tahu kamu punya keluarga saudara supaya mulai sekarang itu sudah mulai harus bertobat. Jadi pada waktu pintu anugerah ditutup, darah Yesus berhenti mengalir untuk mengampuni dosa umat manusia lagi. Terus setelah itu dia salib itu dia akan tenggelam ke dalam tanah. Haleluya. Setelah itu hukuman satu persatu itu akan mulai diturunkan. Nah, pemisahan dia terjadi antara kambing dan domba,
ya, terus ilalan dan ya, gandum, terus antikris dan tuba manusia. Ya, itu dia mulai pisah. Dia mulai pisah. Seperti itu, saudara-saudara terkasih di dalam Yesua Amasya Adonai. Dengan demikian, darah Yesua itu masih mengalir sementara, haleluya. Namun ada nanti satu masa yang akan terjadi juga, yaitu kegerakan penuaian akhir zaman. Penuaian akhir zaman. Sebelum masuk penuaian akhir zaman itu, nanti pembulian segala sesuatu dia masuk dulu. Pembulian segala sesuatu baik tumbuhan, hewan, manusia, tamadeden, 12 suku Israel, nah, tubuh Amasya. Jadi pemulihan itu ceritanya panjang, luas. Dan ini pembulian sudah mulai masuk dulu. Kalau itu sudah selesai, baru akan masuk dia punya tahapan-tahapannya. Haleluya. Saudara-saudara terkasih, yang penting bagi kita adalah saat ini darah Yesua itu panas. Panas. Jadi kenapa dia panas? Karena dosa-dosa itu dia mau bakar. Dosa-dosa itu yang dianggap dosa, perbuatan jahat, pakaian-pakaian kenajisan itu dibakar. Haleluya. Sedangkan noda-noda dan juga apa semua itu disucikan dengan darah Yesua, tubuh manusia dengan umpamanya kita berdoa, kita punya hidung, dosa hidung, atau dosa mulut, atau dosa gusi gigi. Nah, itu waktu dosa gusi gigi ini dibersihkan toh, umpamanya, itu ada turunan dong menyembah kepada daun ini. Akhirnya begini-begini. Itu langsung dicabut barang itu, minta ampun, disucikan, bersih, dicabut baru dibakar oleh api Tuhan, api darah Yesua yang panas. Setelah itu darah Yesua, air kehidupan itu menyucikan gusi gigi. Jadi bagian-bagian tubuh itu dimandikan, disucikan oleh darah Yesua. Nah, seperti begitu dia punya cara kerja. Jadi manusia ini sebagai pabrik dosa. Banyak orang menganggap bahwa kami akan begini karena kami sedang dalam pelayanan roh. Kami sedang dipakai Roh Kudus. Kami jalan sekarang ini yang kami sedang melakukan mujizat yang jelas, sadar, lumpuh berjalan, buta melihat, tuli mendengar, sakit sembuh. Oke, itu karunia. Silakan jalan. Tetapi di dalam Bapak juga sedang periksa bagian-bagian dari orang-orang saleh punya anggota-anggota tubuh yang belum selesaikan dosa. Haleluya. Karena begini, ukuran nanti naik menuju ke Sion surgawi itu 144.000 di sana. Itu orang-orang sempurna. Dosanya sudah tidak ada lagi seperti Enok, Elia, Musa. Ya, begitu. Jadi itu orang-orang sempurna. Haleluya. Jadi orang banyak pikir itu mungkin dosa itu tidak ada. Dosa itu dia turun melalui garis keturunan, gen genetik dari Adam lari ke garis keturunan Bapa, garis keturunan Mama, dia masuk. Sehingga bagian-bagian tubuh itu ada dosa. Makanya dalam Roma 7 ayat yang ke-13 bilang, serahkanlah anggota tubuhmu untuk disucikan. Disucikan dari dosa-dosa. Haleluya. Jadi ada dosa mata, dosa telinga, dosa rambut, dosa otak dalam, otak kecil, otak besar. Haleluya. Itu semua sedang dibersihkan oleh darah Yesua yang panas. Haleluya. Apalagi di akhir zaman ini. Baik, saudara-saudara terkasih di dalam Yesua Amasya Adonai. Ini baru saya sampaikan, tapi kalau kita alami dia punya proses yang disebut pemurnian. Api pemurnian. Haleluya. Kita mungkin lewati api pemurnian 9 hari atau 1 bulan, 2 bulan. Haleluya. Itu saudara-saudari terkasih, itu tidak main-main. Kita tinggal merendahkan diri, minta ampun saja. Haleluya. Dan kita mengaku kita tidak bisa ini karena Roh Kudus akan memperlihatkan dosa ini, dosa itu. Haleluya. Kita disucikan setelah kita merendahkan diri, minta ampun, darah Yesus turun membersihkan kita. Haleluya. Saudara-saudara terkasih, karena menuju ke surga tingkat 3 yang disebut Roh Maha Kudus. Itu betul-betul suci. Jadi sekarang pelayanan pribadi itu harus dilakukan. Baik hamba Tuhan kelas yang belakang, kelas kakap atau yang kelas terbang, yang seperti Beni Inka, siapakah yang keliling-keliling dunia kah, siapapun dia.
Harus sudah mulai berdoa pelayanan pribadi. Juga penting. Kita pelayanan orang lain penting, tapi kita juga pelayanan pribadi. Berdoa sumsum, tulang-tulang, berdoa kuku, rambut, telinga, mata, bagian-bagian tubuh ini berdoa. Bagian darah-darah ini, lapis darah putih, darah merah, ini berdoa. Bagian sumsum, tulang-tulang berdoa. Haleluya. Bawa terus berdoa. Haleluya. Kita lihat peristiwa perjalanan Enok. Haleluya. Dari bumi menuju lewat Taman Eden, menuju ke surga itu melalui perapian-perapian, saudara-saudara terkasih. Api pemurnian. Ya, itu. Sehingga kita juga, haleluya, supaya masuk ke bilangan-bilangan dia. 144.000 di Wahyu 14 ayat 1, atau mau masuk ke ruangan kudus, itu banyak pelayanan pribadi. Doakan mata, doakan telinga, doakan anggota-anggota tubuh, doakan pribadi, lalu doakan keluarga, kaum, suku, bangsa, marga. Marga juga itu dosa. Marga, dalam marga itu ada dosa, ada setannya. Harus berdoa, lepaskan, menyangkal. Haleluya. Saudara-saudara terkasih, nanti kalau kita sudah seperti itu, api Tuhan yang panas itu, darah Yesus yang panas itu akan memusnahkan itu semua. Terima kasih. Saudara-saudara terkasih di dalam Yeshua Amasya Adonai, itu saja yang bisa saya sampaikan. Tuhan memberkati Anda-Anda yang sedang mendengarkan firman Tuhan ini, dimanapun Anda berada. Bapa yang baik, di dalam nama Yeshua, Amba telah menyampaikan kabar berita yang kudus dan tidak terbinasakan dari timur ke barat, tentang keselamatan yang kekal itu. Sebab keselamatan yang kekal akan datang dari timur ke barat. Siapa dia yang datang dari timur ke barat? Dialah Yahkohei Yahushua Amasya Adonai. Dialah imam besar, imam agung yang mulia. Darahnya mulia, tubuhnya mulia, di tempat maha mulia. Dia ada di sisi kanan dan di tempat taktanya. Di tempat tingkat 3 Bapa, di tempat kursi taktanya yang mulia itu. Hormat bagi Engkau Yeshua Amasya Adonai, Raja semesta alam. Dan hormat bagi Bapa di tempat maha mulia. Kudus, 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 kudus. Terima kasih kami telah menyampaikan kabar berita ini. Haleluya. Sehingga setiap orang yang mendengarnya kami memberkatinya Bapa. Setiap orang yang berdoa merendahkan diri untuk berdoa pelayanan pribadi, Tuhan ada di sana untuk membersihkan dosa-dosa mereka. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus Raja semesta alam. Hanya dalam Yahushua Amasya Adonai kami berdoa. Amin.